Semua berita utama akhir-akhir ini memang pantas dimenangkan oleh JJ Gabriel yang berusia 14 tahun, yang sedang dalam performa terbaiknya bersama tim U18, dengan pelatih kepala tim utama memanggilnya untuk latihan tim utama musim ini. Beberapa musim lalu, sensasi serupa diciptakan oleh Shea Lache, yang digadang-gadang akan menjadi talenta superstar berikutnya dari lini produksi Carrington. Amorim memilih untuk membawanya ke Asia untuk tur pramusim dan pemain berusia 18 tahun itu tampil mengesankan melawan ASEAN All Stars. Namun, cedera tidak berpihak pada pemain internasional Inggris U17 ini, dengan Shea Lache menderita banyak cedera yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk tampil mengesankan secara konsisten. Ia kembali dari cedera dalam derby Manchester U21 baru-baru ini, dan langsung memberikan dampak dengan memberikan assist untuk gol kemenangan Amir Ibragimov setelah bekerja sama apik di sisi kanan. Pelatih U21, Travis Binion, mencoba meredam ekspektasi, meminta kesabaran dari para penggemar dan media. Ia juga menjelaskan bahwa hal utama yang menghambat pemain lulusan Carrington tersebut saat ini adalah catatan kebugarannya sendiri. Semua orang di dunia tahu tentang Shea Lache, kata Binion seperti dikutip BBC. Dia perlu bersabar dengan dirinya sendiri dan semua orang perlu bersabar dengannya karena masih banyak yang harus dihadapi secara taktis, fisik, dan mental. Jika dia bisa tetap di lapangan dan terus berlatih, semua orang berpikir dia bisa menjadi pemain top. Dia telah mencetak 7 gol dan memberikan assist sebanyak itu untuk tim U18 hanya dari 17 penampilan sebagai starter, yang menunjukkan betapa berbakatnya klub ini. MU menyetujui beberapa pemain yang hengkang, dan beberapa di antaranya adalah pemain gagal dengan harga mahal seperti Jadon Sancho. Sementara yang lainnya adalah pemain muda berbakat seperti Harry Amas yang dipinjamkan. Pemain lain yang meninggalkan klub adalah pemain muda berbakat Ethan Ennis yang menyetujui peminjaman ke Fleetwood Town sebelum batas waktu bursa transfer. Ethan Ennis langsung beraksi untuk Fleetwood Town 24 jam setelah memastikan kepindahannya dengan status pinjaman. Ennis bermain di EFL Trophy saat Fleetwood menghadapi Accrington Stanley, bermain imbang 2-2 dan menang adu penalti. Pemain pinjaman MU ini masuk dalam susunan pemain inti dan bermain penuh selama 90 menit. Menandai debutnya dengan sebuah gol. Ennis mencetak satu-satunya gol di babak kedua untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2, menyambar bola muntah setelah kiper lawan menepis tembakan rekan setimnya. Ia menunjukkan penempatan posisi yang cerdas untuk mengantisipasi bola lepas, menunjukkan kegigihan untuk melewati dua pemain bertahan yang menyerbu. Tidak mengherankan melihat Ennis mengambil kesempatan pada debutnya di Fleetwood. Ia tampil gemilang untuk tim U21 Manchester United, mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan sebelum dipinjamkan. Ennis sempat mengalami kekecewaan ketika penaltinya ditepis dalam adu penalti. Tetapi itu tidak menjadi masalah, dengan Fleetwood menang 5-4 melalui adu penalti setelah sudden death. Ada 3 mantan pemain Manchester United di tim Accrington Stanley yang melawan Ethan Ennis. Salah satunya adalah bek kiri Logan Pye yang bergabung dengan Accrington dengan status pinjaman dari Burnley awal musim panas ini. Ia bergabung dengan Akademi United pada tahun 2020 sebelum hengkang pada tahun 2023. Pemain inti mereka lainnya adalah veteran yang sepadan, Donald Love, yang kini berusia 30 tahun. Ia menjalani debutnya di bawah asuhan Louis van Gaal. Ennis juga ditemani oleh mantan pemain berbakat United, Mark Helm, yang masuk dari bangku cadangan. Antony mengklaim ia menolak kesempatan untuk bergabung dengan Bayern Munich di bursa transfer musim panas sebelum kembali ke Real Betis di hari terakhir bursa transfer.
Pemain berusia 25 tahun itu sempat tersedia untuk transfer di awal musim panas dan tidak diwajibkan mengikuti latihan pramusim, tetapi baru memastikan kepergiannya dari Manchester United di jam-jam terakhir bursa transfer. Anthony tak kuasa menahan haru saat diperkenalkan sebagai pemain baru Real Betis. Ia mengaku beberapa bulan terakhirnya di Manchester United merupakan masa yang sulit. Ketika ditanya tentang masa-masa terakhirnya di United, Anthony menegaskan bahwa perpisahan merupakan hal yang sulit. Akan tetapi, ia percaya bahwa momen hengkang dari setan merah pasti akan terjadi. Anthony mengaku kecewa dan frustasi diperlakukan sebagai alien oleh Ruben Amorim dan klub. Ia mengaku harus tinggal di hotel selama 40 hari dan berlatih terpisah dari skuad adalah tidak benar di matanya. Matheus Cunha diturunkan sebagai pemain nomor 9 dalam kemenangan 3-2 atas Burnley pada hari Sabtu. Saat mengejar bola panjang, ia mengalami cedera otot dan segera meminta bantuan medis. Ketika ia terjatuh, jelas bahwa ia tidak akan dapat bermain selama sisa pertandingan. Pihak klub belum memberikan informasi terbaru secara resmi, tetapi sumber terpercaya Sully Talks telah memberikan kabar baik kepada para pendukung United. Ia mengungkapkan bahwa cedera Matheus Cunha tidak seserius yang dikhawatirkan setelah pemindaian awal, tetapi tingkat keparahan atau jenis cederanya belum diketahui. Pemain Brasil itu melakukan beberapa latihan ringan di pusat kebugaran bagian atas kemarin, dan klub telah setuju agar ia tetap tinggal dan melanjutkan pemulihannya di Carrington. Pemain berusia 26 tahun itu juga mengundurkan diri dari pertandingan internasional Brasil yang akan dating setelah dimasukkan ke dalam skuad oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti. Cunha mengawali karirnya di United dengan gemilang, tetapi belum mencetak gol dalam 4 pertandingan. Ia adalah penyerang paling efektif melawan Arsenal, dan tendangannya membentur tiang gawang saat melawan Fulham. Setan Merah akan menghadapi Manchester City setelah jeda internasional, dan Ruben Amorim berharap Cunha siap untuk memulai pertandingan krusial tersebut. Ia sebelumnya diharapkan mengisi posisi nomor 10 kiri, tetapi Amorim juga memainkannya sebagai penyerang tengah agar Benjamin Sesko dapat beradaptasi dengan pola permainan tim. Cunha sangat penting bagi lini serang United dan para penggemar berharap ia dapat pulih dengan cepat. Jika United tidak berhasil mencapai perempat final Piala FA musim ini, musim 2025-2026 akan menjadi musim dengan jumlah pertandingan paling sedikit sejak 1914-1915. Hal ini disebabkan oleh kegagalan mereka lolos ke kompetisi Eropa dan tersingkir lebih awal dari Piala Carabao melawan Grimsby pekan lalu. United baru akan berlaga di Piala FA setelah Natal, yang berarti mereka hanya akan menghadapi pertandingan-pertandingan Liga Primer hingga bursa transfer Januari dibuka. Meskipun ada klaim dari petinggi klub bahwa gelandang baru bukanlah prioritas karena pilihan Amorim masih kuat, tampaknya keputusan tersebut telah diperhitungkan berdasarkan jadwal pertandingan dan pertimbangan finansial. MU hanya akan menghadapi 16 pertandingan Liga Primer sebelum bursa transfer Januari dibuka. Dewan telah menilai Fernandes, Casemiro, Ugarte, Mount, dan Maino bahwa ada cukup kualitas untuk mengambil risiko. Ada juga keyakinan bahwa Sekou Kone dapat memberikan kontribusi di tim utama sebelum musim berakhir. Kone hanya tampil 1 menit selama tur Amerika Serikat, namun staf tetap optimis tentang potensi dampaknya. Gelandang tersebut dirawat di rumah sakit semalaman sebelum diperbolehkan pulang keesokan paginya. Kone telah digambarkan baik-baik saja oleh seorang sumber, dan ia akan segera kembali berlatih di lapangan rumput
yang berarti ia berpotensi tampil dalam pertandingan persahabatan U21 tertutup melawan PSV dan Aston Villa selama jeda internasional. MU akan fokus untuk mengamankan gelandang baru di Januari. Jendela transfer telah ditutup, tetapi bukan berarti klub-klub Liga Premier tidak bisa lagi mencapai kesepakatan dengan beberapa agen bebas yang masih tersedia di bursa. Sangat mudah untuk menganggap agen bebas, terutama mereka yang belum memiliki klub, sebagai pemain yang hanya surplus atau sudah melewati masa jayanya. Namun, hal itu tidak selalu terjadi jika keadaan pribadi atau keinginan untuk menemukan lingkungan yang tepat membuat mereka masih belum memiliki klub. Alex Oxlade-Chamberlain misalnya. Riwayat karirnya mencakup lebih dari 1 dekade di Arsenal dan Liverpool, termasuk medali juara Liga Primer dan Liga Champions, tetapi pemain Inggris ini kembali ke Inggris setelah meninggalkan Beşiktaş. Lalu ada Miralem Pjanic. Pemain Bosnia ini telah menjadi sosok kunci di Roma, Juventus, dan Barcelona, dan meskipun usianya 35 tahun, pengalaman masih sangat berharga. Tim manapun yang mencari pemain berkaki panjang di lini tengah kemungkinan besar tidak akan menemukannya dengan merekrut Pjanic. Kemudian mantan Chelsea, Hakim Ziyech. Pinjamannya tidak pernah berjalan mulus, tetapi pemain Maroko itu masih berusia awal 30-an, dan kaki kirinya telah menghasilkan beberapa momen yang layak dikenang. Musim terproduktif dalam karirnya membuatnya mencetak 22 gol.